Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai banyak snack dan undangan. Kalau di budaya kami Banyumas, undangan seperti biasa kalau orang mau perjamuan nikah diundang dengan undangan seperti ini, kertas. Tetapi juga di daerah-daerah yang lebih sederhana, kalau undangan khusus didatangi face to face, rumah ke rumah, tentu saja bukan yang punya hajat yang datang, tetapi utusan pembantunya atau siapa tetangganya untuk datang mengundang. Dan secara khusus membawa makanan snack, telur mentah, kemudian juga mungkin mie instan, gula pasir, teh, itu namanya sorogan. Sorogan itu artinya undangan khusus. Silahkan kamu nanti datang di perkawinan anak saya di resepsi, kemudian ini sebagai tanda keseriusan kami mengundang, yaitu diberi satu tas plastik yang isinya itu ada beras, ada minyak tanah, ada telur, ada snack atau mie instan, semuanya sebagai sorogan. Itu budaya Banyumas, budaya di mana orang-orang yang mendeklarasikan diri sebagai orang egaliter, karena setiap kali omongan tidak ada bahasa alus, bahasa ngoko, bahasa kromo, semua sama. Ngapak-ngapak. Saudara-saudari yang terkasih, undangan itu menjadi sesuatu kehadiran dari yang mengundang. Bagaimana dia hadir dalam surat undangan, dalam sorogan, dan tentu saja orang yang diundang itu tidak bisa menolak karena kebaikan yang mengundang itu. Tetapi dalam kenyataannya, Injil hari ini, di mana gereja hari ini memperingati peringatan wajib Santa Maria Ratu. Tentu saja bacaannya saya memakai bacaan Injil harian yang menyatakan bahwa suatu kerajaan Allah itu seumpama seorang raja yang mau menikahkan anaknya dalam suatu pesta. Dia sudah mempersiapkan pesta semua. Semua lembu domba, jantan, gemuk, dan seluruh hidangan sudah disiapkan. Maka undangan pun disebar kemana. Tetapi sayangnya, undangan-undangan yang sudah diundang itu tidak mempedulikannya. Bahkan ada yang pergi ke ladang, ada yang berdagang, bekerja seperti harian, seperti biasa. Kemudian ada juga yang justru memukuli orang-orang ini, mencaci maki para utusan yang mengundang, bahkan juga membinasakannya. Maka raja itu pun marah. Dia membinasakan semuanya itu, dan kemudian dia akan membuang mereka semua. Lalu dia melihat pesta yang sudah disiapkan dan tidak ada undangan yang datang. Maka dia meminta setiap utusannya untuk pergi ke semua jalan-jalan, ke pasar-pasar, di lorong-lorong, untuk mengundang mereka semua yang duduk-duduk di jalan supaya mereka datang. Pesta telah tersedia, makanan sudah dihidangkan, lembu-lembu sapi sudah dipotong. Lalu kamu datanglah untuk menghadiri pesta kami, karena yang diundang tidak pada datang dan harus dibinasakan. Maka datanglah orang-orang itu, kemudian mereka kemudian ikut dalam pesta nikah itu. Tetapi tuan rumah itu melihat ada seorang yang datang di pestanya tetapi tidak memakai pakaian pesta. Maka dia pun menegur orang ini. Hai, kenapa kamu datang ke pestaku tidak memakai pakaian pesta? Enyahlah engkau dari sini. Saudara-saudari yang terkasih, lalu Yesus mengatakan, yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Saudara-saudari,
Kita setiap saat diundang untuk pesta. Dalam kerajaan Allah itu semacam pesta, bukan kerajaan yang menakutkan. Bukan kerajaan Allah itu kerajaan yang kami semua harus tersiksa, harus tertekan. Kami semua masuk ke situ harus dengan susah payah. Tetapi suatu perjamuan, syukur, kegembiraan. Maka sangat mengherankan ketika orang-orang yang diundang itu pun mau urusannya sendiri, tidak mau terlibat di dalam pesta nikah itu. Malah mereka ke ladang, mereka ke pasar, malah mereka sibuk dengan usaha sendiri, tidak mempedulikan undangan di dalam pesta itu. Saya mungkin bertanya-tanya sekarang ini, jangan-jangan pesta itu juga terjadi di dunia sekarang. Ekaristi adalah pesta di mana Tuhan berjumpa dengan seluruh umatnya, di mana orang-orang yang dengan kelemahan, keberdosaan datang menghadap Tuhan, mengungkapkan ketidakpantasannya, sehingga mohon ampun dari Tuhan dan mohon santapan baik sabda maupun santapan rohani Ekaristi. Disitulah perjamuan di mana setiap orang diundang. Tetapi banyak juga orang-orang yang tidak mau hadir, tidak peduli dengan kesibukannya sendiri, tidak atau tanpa mempedulikan apa yang diharapkan Tuhan, tanpa mempedulikan syukur, pengampunan, rekonsiliasi, rahmat atau berkat, santapan rohani yang bisa digali dalam Ekaristi, di balik Ekaristi yang hanya 1 minggu sekali, 1,5 jam untuk kita luangkan. Kadang kita tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, lebih memilih kita sendiri ke ladang, kita sendiri bekerja, mencari rezeki keuntungan diri, dan melupakan Tuhan untuk bersyukur. Saya tidak tahu seperti apa seperti itu. Tetapi saya menemukan beberapa orang, ada satu keluarga yang saya tahu persis. Dia seorang pedagang. Dia akan rugi kalau tidak membuka dagangannya 1 hari saja karena begitu larisnya tokonya itu. Maka dia kemudian membuka dalam hari, setiap hari, bahkan hari Minggu, dan kemudian ditinggal. Maka dengan enak saja dia tidak bisa mengatur waktu untuk bersyukur dalam gereja, untuk mengikuti Ekaristi baik Sabtu sore maupun Minggu pagi, yang sebetulnya kalau orang itu semangat, dia bisa mengatur waktunya sendiri untuk ikut dalam pesta bersama Tuhan di dalam Ekaristi ini. Maka kemudian ada orang itu kemudian menemukan suatu saat dia melihat bagaimana maminya itu sakit. Semua dokter menyatakan ini tetap sehat, sebetulnya hanya usia tua. Maka kemudian dia pun selalu mendoakan, membawa maminya itu di dokter-dokter yang baik, bahkan tabib-tabib yang tidak punya dasar ilmiah pun didatangi supaya maminya yang sakit tidak bisa jalan itu bisa disembuhkan. Tetapi begitu banyak kesana kemari, maminya tetap tidak bisa jalan. Maka kemudian maminya suatu saat minta diantar untuk ke gereja. Maka keluarga itu mulai memaksakan diri untuk mengantar maminya ke gereja. Yang sudah tidak bisa jalan diantar dengan kursi roda. Maka mulai kebiasaan rutin muncul, yaitu setiap minggu pagi harus mengantar maminya dulu ke gereja. Dan dia pun merasakan bagaimana pelan-pelan suami istri untuk yang punya toko itu mulai mensyukuri hidupnya bersama maminya yang tadinya hanya ingin menyenangkan maminya. Lama-lama dia pun merasa terhibur, mendapat santapan rohani.
ikut dalam pesta itu. Bahkan pelan-pelan dia mulai ikut terlibat di dalam menyediakan pakaian pesta bagi maminya dan dia sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, maminya mulai gembira. Bahkan dia mulai segar lagi hidupnya, wajahnya, kesehatannya. Walaupun tidak bisa berjalan dengan lancar, tetapi dia tetap merasakan diberkati. Apalagi melihat anaknya itu mulai mengantar dia ikut terlibat di gereja, semakin banyak berdoa dan bersyukur, itu didengar oleh maminya. Maminya pun akhirnya bisa tersenyum lega. Maka saudara-saudari yang terkasih, akhirnya semua berpakaian pesta, waktu bisa diatur, jadwal bisa dijadwalkan, tetapi kerinduan untuk ikut terlibat di dalam pesta perjamuan nikah yang diadakan raja itu, Tuhan semesta alam, selalu dirindukan oleh keluarga itu. Akhirnya ketika maminya dipanggil Tuhan, keluarga itu pun tidak mengantar maminya ke gereja, tetap saja ikut ke gereja di dalam syukur dan kegembiraan hidupnya, mencari santapan rohani di dalam hidupnya. Semoga kita pun juga menemukan perjamuan pesta santapan rohani yang diberikan Tuhan, supaya kita pun terlibat dengan penuh semangat berpakaian pesta untuk bergabung dalam perjamuan Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.